ini Ya, luar biasa ya. Gara-gara virus, gara-gara PSBB, lalu semua terpaksa menjadi online. Sambil kita betul. nunggu ya Pak, nanti saya minta Bapak memperkenalkan diri. Ini baru 11, biasa loading duluan gitu di awal, biar kita nungguin sambil 20-30 duluan gitu ya. Eh, Boleh? Kenapa nih Pak, mendadak sekarang itu jadi segala macam itu harus online. Kalau nggak online nggak bisa. Yang jadi namanya mau pesennya gimana gitu kan ya Pak? Hmm. Dipaksa harus online. Bener nggak sih Pak? Betul, betul sekali Pak Anton. Karena karena gini loh, kita itu harusnya masuk industri 4.0 itu bukan setengah-setengah, tetapi kita Indonesia khususnya masuknya itu masih setengah-setengah masyarakatnya. Dan mati, mungkin nggak ya masih meraba-raba. Bener nggak ya dunia online itu bisa menghasilkan uang? Dan itu masih sering banget dipertanyakan. Bener nggak ya dengan online sistem bisnis kita bisa berjalan? Dan itu juga masih banyak sekali perusahaan yang nanya, Pak. Dan dengan adanya COVID seperti ini, pandemi seperti ini, justru mau tidak mau, akhirnya perusahaan melihat dan individual UKM melihat, oh ternyata bisa loh transaksi online. Seperti itu, Pak. Hmm. Nah, masalahnya adalah kita setengah gitu. Oke. Apa yang Bapak maksud setengah-setengah nih Pak? Biar diperjelas. Kita itu kadang-kadang Oke. suka Bapak kan udah expert. Saya merasanya nggak ngerti setengah-setengah gitu ya. Ya Pak, silakan. Setengah-setengah gitu ini. Setengah-setengah gitu, ini begini Pak Anton. Waktu kita masuk ke era industri 4.0, which is di mana semuanya serba online ya. Serba online. Nah, sedangkan masyarakat kita itu masih maunya itu offline. Masih kurang Hmm. yakin dengan gitu. Ya bolehlah kalau misalnya sibuk banget, ya udah nggak apa-apa. Online, belanja online, Tokopedia, Marketplace, dan lain-lain. Tapi kalau nggak sibuk banget, ya ke mall lah. Mungkin refreshing sekalian belanja. Gitu. Sedangkan eh, idealnya industri 4.0 itu adalah semua aktivitas itu pindah ke online. Harusnya. Hmm. Mau itu bisnis, belanja keseharian, ngajar, dan lain-lain, itu harusnya secara online. Begitu, Pak. Bukan lagi yang uh, meraba-raba. Hmm. Oke, banyak yang saya ajak ngobrol di Insta Story ini kan jadi sekarang jadi hits gitu ya. Wah, semua orang. Saya sudah melakukan 3 minggu. Minggu pertama sehari 2 kali, minggu kedua sehari 4 kali, minggu ketiga hari ini 8 sampai 10 kali Pak. Hari ini 8 Pak. Saya pengen belajar gitu ya, makanya saya senang sekali saya simpen Bapak itu di terakhir gitu ya. Kenapa? Saya kumpulin dulu semua. Ada beberapa yang menjadi pertanyaan buat saya. Satu adalah bahwa ternyata mendadak sekarang semua orang ada di rumah, dan mendadak sekarang fokus itu menjadi bukan cuma ke TV. Saya sudah give up ke TV-nya. Kenapa? Begitu lihat TV, rasa ketakutan timbul. Karena yang Betul. dilaporkan terpapar sekian, yang meninggal sekian, di sini sekian, di sana sekian. Saya sekarang malah nggak tahu udah berapa banyak segala macam, dan saya merasa lebih bebas gitu ya. Saya ketemu Bapak gitu kan, saya senang gitu kan. Kita kalau mau janjian ketemu kan susah biasanya. Ini ada acara, saya juga sering ada acara, saya jarang di Jakarta. Begitu sekarang dirumahkan semua, tinggal ngatur kan. Bapak bisanya hari apa, jam berapa, saya slotnya masih ada apa enggak gitu ya. Wah, senang sekali Pak. Banyak sekali teman-teman yang sekarang mendadak saya bisa hubungi karena available gitu. Tetapi banyak juga yang mereka itu merasa bahwa online ini tetap nggak bisa. Nggak, orang pengen touch and feel, smell gitu ya. Kemarin saya berbicara mengenai bakmi. Bakmi. Maaf Bapak Ibu yang puasa, ini kita tidak cerita tentang bakminya, cuma mau sebagai gambaran bahwa kalau kita beli bakmi, makan di tempat panas, dengan beli bakmi dibawa ke rumah, itu sudah drop Dingin. kualitinya. Iya. Malahan ada mie-mie tertentu, mie-mie tertentu, nggak semua mie, begitu dibawa delivery lebih daripada 20 menit, 15 menit, mie-nya nempel gitu ya. Nah, itu udah bukannya mie yang saya order gitu.
Gimana Pak Andika melihat ini apa ya, barrier yang terjadi, apakah itu betul? Betul Pak, betul sekali Pak Anton. Dan mau tidak mau kita harus hadapi sekarang ini. Makanya banyak banget sekarang bisnis itu kayak Ghost Kitchen, kalau teman-teman tahu ya, termasuk Pak Anton kalau misalnya tahu Ghost Kitchen, dan mereka sedang memikirkan gimana caranya makanan tersebut jadi beku dan tinggal masuk oven. Termasuk yang bakmi tersebut tinggal dibekukan, jadi paket, masuk oven gitu loh. Nah itu yang lagi dipikirkan oleh teman-teman UKM, teman-teman yang jual makanan ya khususnya ya, seperti itu. Nah mengenai pandemi sekarang ini, balik lagi tadi Pak, itu udah banyak banget merubah gaya hidup masyarakat kita. Ya, seperti yang kita tahu, habit itu kan kebentuk 90 hari. 90 hari lah, atau 60 hari paling cepat. Ya. 20 Nah, hari, dengan... Hah? saya terbentuk 21 hari. Termasuk cepat, Pak. Ya, jadi habit itu terbentuk ya 60 sampai 90 hari, itu udah umumnya. Nah, kalau masyarakat kita di lockdown seperti ini terus-menerus, akhirnya yang terjadi adalah kebiasaan online, begitu ketemu offline, jadi canggung. Tapi bisa juga ada orang yang karena kebiasaan dikurung, begitu lepas, udah kemana-mana. Kayak burung lepas, Pak. Gitu. Nah, makanya saya bilang, ada good dan ada bad-nya sebenarnya untuk pandemi seperti ini dan untuk bisnis. Ada good and bad-nya. Good-nya adalah ya semuanya bisa transaksi online pada akhirnya, sadar bahwa online itu penting. Kita udah nggak bisa apa namanya, nggak bisa terpisahkan dengan dunia online lagi sekarang ini, ya. Nah tapi bad-nya adalah komunikasi terhadap konsumen, komunikasi terhadap masyarakat kita juga semakin berkurang gitu. Karena kalau misalnya sekarang nih saya ketemu dengan Pak Anton via Instagram begini, kita nggak bisa hugging Pak. Kita nggak bisa hugging gitu. Betul. Ya kan? Ya. Nggak ada touching-nya, nggak ada apa feel untuk touch-nya. Tapi kalau untuk produktif is good, produktif is good. Oke, Pak, saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri. Udah 20-an. Ya, silakan, Pak. Oke. Biasa dipanggil apa nih, Pak? Teman-teman semua ya? Ya, teman-teman aja udah. Ya. Oke. Halo teman-teman semua. Nama saya Andika Wijaya Kurniawan. Buat yang belum kenal, kenalan kita ya. Nah, aktivitas saya saat ini adalah sebagai serial entrepreneur. Saya punya beberapa bidang bisnis, beberapa lah ya. Banyak. Bidang bisnis yang sedang ya, yang sedang saya jalanin. Dan saya juga aktivitasnya sebagai seorang coach, khususnya digital business coach. Jadi saya mendapatkan apresiasi menjadi untuk number one-nya di Indonesia digital business coach, dan itu bisa dicek track record saya. Dan saya juga pengen ngucapin terima kasih untuk Wikipedia yang udah mengulas saya di kanalnya gitu. Jadi sampai thanks God saya masuk ke Wikipedia untuk digital business coach tersebut. Nah, saya juga sebagai digital selling expert. Ya, kalau misalnya teman-teman banyak yang digital marketing ya. Nah, untuk sesi digitalnya, saya untuk bagian penjualannya. Jadi digital selling expertnya gitu, dan strategis. Udah itu aja, Pak. Oh ya, teman-teman kalau misalnya mau lebih kenal bisa follow atau buka web saya aja, blog saya deh. Ya, andikawijayakurniawan.com. Nah, gitu gampang, simple. Follow Instagram dulu, yang paling penting. Follow Instagram dulu. Oh, iya. Soalnya kalau tadi saya mau intro gitu ya, panjang Pak, panjang. Saya bacanya panjang, takut salah, takut kelewat gitu ya. Tapi ini menarik. Tadi bicara mengenai noodle, saya itu pembukaan noodle buat ke pho, Pak. Pho. Oh. Pho, iya. Pho itu adalah Vietnamese noodle. Bapak. Ya, Vietnam. Ya, Bapak cerita tentang pho, tapi itu kan pho di Vietnam. Mungkin Bapak nulisnya itulah PHO gitu, bacanya pho, tapi itu kan noodle gitu kan. Yeah. Di Bapak bacanya po apa Pak? Karena itu bacanya apa? Po. Oke ya, PHO. Nah, saya kalau diizinkan boleh Bapak berbagi dengan teman-teman ini karena ini menarik. Jualan berkali-kali gitu kan ya? Iya. Iya, closing Pak. Ya, closing berkali-kali gitu ya. Iya.
Ayo Pak. Oke, thank you banget Pak Anton untuk waktunya. Nah, teman-teman, hari ini saya diizinkan Pak Anton untuk berbagi tentang PHO atau dibaca PO sebutannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman jualan, ya pasti tahu yang namanya handling objection. Ya, selalu kalau kita mau closing tahu namanya handling objection. Nah, dalam handling objection biasanya umumnya perusahaan hanya sebatas robot, kayak robot. Ada template-nya untuk tim sales, ada template-nya untuk tim marketing. Kalau misalnya konsumen bilang A, maka kita bilang B. Kalau konsumen bilang B, kita bilang A gitu loh. Ada template yang sudah diajarkan. Nah, sedangkan dalam digital ya maupun di offline saat ini pun kita udah nggak bisa lagi pakai HO atau handling objection. Harus ada penambahnya P atau P yang kita sebut atau yang saya sebut dengan personal handling objection. Makanya PO, PHO sebenarnya PO sebutannya ya. PO di sini bukan PO itu ya, bukan PO apa namanya, bukan PO panda. Panda PO panda. Bukan PO panda ya. Nah, ada 4 strategi hari ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman, khususnya untuk Pak Anton juga, follower Pak Anton ya, yang jadi siapin kertasnya atau catatannya ya. Aduh, coachnya saya keluar ya. Ayo Pak, ayo. Saya biasa begitu Pak. Tolong siapkan catatannya dan kertasnya ya. Jadi yang pertama, biar singkat karena waktu kita cuma 1 jam untuk Instagram Live. Jadi yang pertama adalah kalau biasanya teman-teman tahu istilah konsumen adalah raja, betul? Sepakat ya? Nah, di strategi konsumen itu jangan dianggap raja. Nah, bingung kan? Penjelasannya begini. Kalau misalnya kita anggap konsumen itu raja, berarti posisi raja adalah di atas seperti ini. Kitanya di sini, penjualnya. Dan tidak akan pernah terjadi closing. Kenapa? Karena dia selalu menang konsumen. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen closingin konsumen, mau nggak mau kita harus sejajarin. Berarti konsumen dianggap sebagai teman. Ya dong, kalau misalnya kita ngomong ke teman kan lebih gampang ya daripada kita ngomong ke atasan misalnya itu, atau ngomong ke orang yang lebih tinggi. Coba misalnya ngomong ke Pak Presiden. Waduh, itu udah pasti ya Pak gitu kan ya. Jadi lebih tinggi derajatnya. Tapi kalau misalnya kita udah kenal Pak Jokowi, pasti akan anggap teman. Untuk closingin Pak Jokowi akan lebih gampang gitu. Ya. Nah, itu adalah strategi yang pertama. Jangan pernah konsumen dianggap sebagai raja, tapi lebih ke teman. Ya, bahasanya juga teman. Formalitas is good. Formalitas buat perusahaan bagus. Tetapi jangan lupa tim sales yang di lapangan adalah tim yang berhadapan dengan konsumen. Gitu. Jadi yang paling penting adalah tim salesnya jangan menganggap konsumen itu raja. Ya, diulangi lagi, jangan pernah menganggap konsumen itu adalah raja. Itu nomor 1. Nah, PHO yang kedua strateginya adalah kalau biasanya nih teman-teman yang jualan pasti bilangnya begini ya, konsumen itu harus segera di closingin, betul, supaya dapat transaksi, betul. Nah, sedangkan PHO itu nggak begitu. Jangan pernah closingin konsumen. Supaya apa? Goalnya nggak salah. Goalnya nggak salah, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman goalnya ada closing konsumen, pasti nggak closing. Kenapa? Karena konsumen merasa dijualin. Ditawarin dan mau dijualin gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang jangan pernah closing konsumen, dalam arti begini. Konsumen datang, terus dia udah nanya, udah kita santai aja. Dan bahasanya begini, ya udah Pak, ini saran dari saya. Kalau misalnya Bapak mau, ya silakan ambil. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau ini Bapak ambil. Kenapa? Karena kan lebih bermanfaat. Udah, jangan dipaksa. Gitu. Itu namanya soft selling. Ditambah dengan emosional. Ada soft selling itu bisa ditambah dengan emotional selling. Ya, jadi nggak cuma satu soft aja. Oke, nah biasanya strategi nomor 2 ini kita nggak bisa kita nggak bisa terlalu tergesa-gesa untuk closing konsumen, khususnya toko online di era sekarang ya. Toko online itu harus lebih engagement dengan konsumennya dibandingkan dengan yang offline, seperti itu ya. Ini nanti ada sesi tanya jawab apa? Jalan dulu aja Pak, jalan dulu aja. Ya. Okay. Kalau ada waktu Pak. Oke, nah strategi yang ketiga dari PHO. Kalau biasanya konsumen belum beli, berarti belum jodoh. Itu sering banget tuh saya dapetin Pak. Setuju ya? Pasti teman-teman banyak yang begitu juga. Ya, walaupun dibilang jodoh itu datangnya dari yang kuasa, tapi ingat,
Kalau konsumen sudah didatengin, berarti rezeki sudah dikasih. Sisanya tergantung kita nih, closingin apa enggak. Ya, berarti nggak bisa dibilang konsumen belum beli, berarti belum jodoh. Berarti ada yang salah dengan sistem closingnya. Makanya PHO yang ketiga, strateginya adalah jangan biarkan konsumen pergi begitu aja. Gimana caranya? Saya kasih cara gampangnya begini. Kalau misalnya ada konsumen datang, dia udah banyak nanya, kemudian dia bilang, nanti deh lihat-lihat dulu. Ditarik. Lihat-lihatnya kenapa ya Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu lebih lagi, mungkin ada Bapak yang nggak ngerti, gitu. Ditanya. Makanya ilmu tanya atau ilmu coaching itu nggak harus seorang coach doang yang kuasai. Semua orang boleh kuasai. Karena ilmu coach itu adalah ilmu bertanya. Kalau misalnya konsumen tanya, ini harganya kemahalan. Kita tanya lagi, kemahalan dibandingkan apa? Oh, dibanding toko yang A, kata konsumen. Kata konsumen seperti itu. Oke, kalau boleh tahu, toko A kasih Bapak apa ya benefitnya? Gitu. Oh, dia benefitnya pengirimannya sehari. Oke, kalau misalnya saya kasih pengiriman 24 jam, Bapak mau nggak? Padahal sama kan sehari kan? Cuma katanya yang diubah 24 jam. Gitu. Dengan begitu orang akan mikir dari sehari jadi 24 jam. Udah hitungannya jam dan hari udah beda. Nah, dari situ kalau misalnya dia masih tetap nanti, oke. Closingnya begini strateginya. Kalau begitu, kalau boleh, saya minta emailnya dong Pak. Untuk apa? Untuk saya kasih informasi. Bolehkah saya minta email Bapak? Pasti yang namanya orang Indonesia pasti bilang boleh. Karena email. Kecuali saya mintanya nomor handphone, nomor WhatsApp, udah pasti nggak boleh. Untuk apa? Ya kan? Karena takut ditelepon, takut ditagih, takut di ini gitu ya. Tapi ada strategi khusus di mana kita bisa dapetin nomor WhatsApp. Contohnya begini, kita tawarin emailnya dulu. Bolehkah saya minta emailnya Bapak supaya saya dapat supaya bisa saya kirimin informasi. Gitu. Nah, tapi ini contoh dia udah kasih emailnya. Nah, tapi kalau boleh saya minta nomor WhatsApp juga. Kali-kali ada hal penting yang bisa saya sampaikan, informasi penting. Karena kalau misalnya Bapak kasih nomor WhatsApp, berarti Bapak adalah konsumen yang sangat spesial buat kita. Nah, gitu loh. Jadi ada permainan komunikasinya. Maka PSO ini berhubungan dengan komunikasi juga. Personalnya kita. Bukan lagi tentang perusahaan yang teman-teman jalanin atau bisnis yang teman-teman jalanin. Tapi personalnya kita. One-on-one-nya kita. Ya. Nah, kemudian PSO yang keempat. Catat. Kebanyakan orang selalu mikir gini, konsumen banyak nanya beli kagak tinggal aja. Betul teman-teman? Ya, banyak nanya beli kagak ngapain capek-capekin, tinggal aja. Nah, dalam PSO nggak seperti itu. PSO itu adalah jangan biarkan konsumen lakukan sendiri. Ya, konsumen datang karena dia bukan nggak tahu, dia pengen nanya, dia pengen komunikasi dulu supaya jelas dengan siapa dia transaksi. Ya, ini bukan masalah dealingnya, tapi masalah dengan siapa dia akan bertransaksi. Makanya semakin bawel konsumen, semakin bagus sebenarnya. Bisa jadi dia mungkin nggak beli, tapi dia royal, dia bisa kasih tahu teman-temannya. Oh, di sini aja nih, pelayanannya bagus nih. Gue nanya dijawab terus. Bisa begitu. Ya, jadi teman-teman yang jualan, konsumen banyak nanya, jangan ditinggal. Gitu. Dan ada juga tim sales khususnya nih buat tim sales yang nonton mungkin ada. Jangan pernah ninggalin konsumen pada saat dia lagi tanya jawab dengan kita. Saya pernah ngalamin Pak Anton, bayangin nih Pak Anton, saya pernah ngalamin begini. Saya lagi tanya properti, ya, harga properti, tanya jawab, tiba-tiba si salesnya bilang begini, oh maaf ya Pak Andika, saya harus tinggal dulu, nanti akan dilanjut sama teman saya, karena ada konsumen baru di sana yang membutuhkan saya. Wah, kayak gitu, pasti nggak jadi closing. Tapi, lebih bagus kalau misalnya begini, misalnya, saya lagi tanya jawab, terus ada konsumen baru, lebih prospek. Teman-teman sales harus bisa berbagi dengan timnya. Ya, tinggal bentar ya Pak Andika, terus panggil temennya, bro, sini, tolong dong handle konsumen tersebut, gitu loh. Saya lagi handle Pak Andika misalnya gitu, ya. Dan ingat, di depan konsumen jangan pernah ngomong ini konsumen gue. Itu fatal teman-teman, fatal banget. Ya, tapi diganti bahasa konsumen gue dengan teman saya. Jadi lebih dihargai. Ya, misalnya contohnya gini, panggil satu tim deh gitu ya, bro, tolong dong handle bapak yang di sana, jangan bilang konsumen di sana, tapi bapak yang di sana, karena saya lagi handle teman saya yang ini. Paham nggak? Dengan begitu akan masa dihargai dan pasti closing. Ya, nah itu PSO yang keempat.
Nah, yang kelima yang terakhir adalah eh, jangan pernah ucapin terima kasih ke konsumen yang cuman beli. Begitu udah terjadi transaksi, oh makasih ya Pak ya untuk pembeliannya, jangan begitu. Ya, sedangkan yang nggak beli, oke, okay, bye. Terima kasih terpaksa banget gitu, terpaksa banget. Ya, jangan begitu. Ya, beli atau tidak beli, selalu ucapkan terima kasih dengan tulus. Ya, dengan tulus. Dan untuk strategi nomor 5 harus kuat di it's okay, tidak apa-apa. Itu harus kuat. Makanya begitu begitu konsumen tidak jadi beli, kita harus belajar muka kita harus tetap smile. Apapun yang terjadi. Aduh, kayaknya nanti dulu ya belinya. Oke Pak, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan telepon kita lagi ya. Atau nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita hubungi, boleh ya. Boleh nggak minta emailnya? Ingat kata-kata pertamanya, boleh nggak kita minta emailnya? Kali-kali ada penawaran bagus nih. Begitu dia kasih email, oh ya Pak, kita ada program prioritas. Bolehkah kita minta WhatsApp-nya? Karena Bapak kebetulan mau kita jadi prioritas. Pasti dikasih teman-teman, pasti dikasih. Kalau nggak mungkin lah. Nggak mungkin terjadi closing. Gitu ya. Makanya beli atau tidak beli selalu ucapan terima kasih ditambah dengan it's okay-nya gede. Nggak apa-apanya itu gede. Kenapa? Orang sales itu paling takut ditolak. Makanya orang paling mau jadi sales. Kenapa? Takut ditolak. Padahal ada rumusnya. Ditolak satu konsumen, muncul 1.000 konsumen. Ya, ditolak 2 konsumen, muncul 2.000 konsumen. Itu udah hukumnya, hukum perdagangan. Gitu. Nah, mungkin itu aja Pak Anton yang bisa saya bagiin. Keren, keren. Pak, Ya, ini sesuatu yang basic, tetapi banyak orang lupa. Banyak betul. orang lupa. Dan saya sering melatih yang namanya tour leader gitu ya. Tour leader itu juga sama. Saya selalu mengatakan bahwa kita sudah closing, saya serahkan kepada kamu untuk lead the group, dan tugas kamu adalah bagaimana membuat mereka yang sudah ikut lagi, menjadi repeater. Dan itu memang sangat-sangat sulit. Sangat sulit karena membuat mereka menjadi repeater gitu ya. Nah, yang seperti begini nggak bisa di online kan Pak? Bagaimana Bisa, Pak. membina satu relationship ini supaya dari sisi online? Nah, ayo coach. Oke, bisa sekali. Justru ini bisa banget. Jadi semua timku itu saya didik untuk PSO. Jadi saya bilang begini, kamu memang kerja di sebuah perusahaan. Tetapi kalau misalnya konsumen sudah nanya produk dan layanan, berarti itu udah personalnya kamu yang maju, udah bukan kami. Tetapi saya. Bahasnya, saya bilang begitu ke tim saya. Ya, contohnya begini, misalnya ada orang chatting, selamat siang, ya kan? Apa betul ini dengan misalnya IDX Digital, gitu ya contohnya, atau ID Host atau AWK Host, whatever itu sebutannya, ya. Terus dia CS saya bilang, iya, betul. Ada yang bisa kami bantu. Nah, itu kami. Terus dia bilang gini, saya mau nanya dong layanan yang ini atau produk yang A, misalnya gitu. Nah, kalau dia udah nanya layanan atau produk yang A, berarti urusannya dengan one by one. Berarti atribut perusahaan dilepas, sayanya maju gitu. Si CS ini maju. Oh, boleh Pak, saya bisa bantu. Ngomong gitu. Saya bisa bantu mungkin pilihan yang ini. Dengan begitu, akan merasa lebih friendly dibandingkan dengan antara perusahaan dengan konsumen. Ya, nah itu pernah dialamin oleh salah satu follower saya, namanya Pak Jimmy. Dia sudah nyoba dan dia sudah nyoba ke semua CS-nya saya, dan rata-rata sama semua. Ya mungkin kalau misalnya Pak Jimmy nonton juga begitu ya, sama semua. Dan dia sudah buktiin bahwa perbedaan itu nggak ada perbedaan antara CS perusahaan dengan temen gitu loh. Nah makanya untuk bisa terapin itu dari si ownernya, dari kitanya harus tahu, harus bisa kasih tahu perbedaannya tuh di mana antara batas membawa perusahaan dengan batas untuk diri sendiri, PSO-nya. Begitu, Pak. Ini menarik. Saya lupa, saya sharing kemarin atau beberapa hari yang lalu, saking tiap harinya Pak, minggu ini tuh 8, 10 gitu ya. Aduh, tapi saya berusaha ngetes gitu ya. Ini lagi daya tahan nih Pak, lagi daya tahan. Dan minggu depan saya turunin lagi. Saya cerita begini,
bahwa kita sebagai salesperson itu adalah seringkali kita menjadi beban itu adalah internal sendiri dulu. Saya kerjanya sekarang 50% aja, nanti kalau saya punya sendiri baru 100%. Dan saya mengatakan ini salah, ini kesalahan yang paling dasar. Kalau sekarang kamu kerja 100%, kamu tuh belajar dan masih digaji. Kalau salah, bos yang nanggung. Kalau kita udah punya sendiri, baru mau kerja 100%, ada kesalahan kecil apapun, kita yang nanggung. Jadi saya selalu mengatakan, kerja itu untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita mau kerja sama orang lain ataupun tidak. Dan saya nggak tahu kenapa ya Pak ya. Pengalaman Bapak mungkin tadi cerita seperti kayak begini, personal handling, objection, dan lain sebagainya. Berapa persen yang sebenarnya mereka itu staff, kita bicara staff level, yang pikirannya tadi, mind block-nya adalah, saya adalah staff. Tapi sebenarnya yang menarik, Bapak berulang kali, Bapak bilang, keluarin kami menjadi saya. Ini customer menjadi teman gitu kan. Itu kan sebenarnya cocok banget tuh dengan yang saya punya filosofi gitu ya. Lu kalau lagi kerja justru harus 100%. Kalau udah jadi bos, lu kerja 10% nggak apa-apa. Untung rugi lu nanggung gitu kan ya. Nah, pengalaman Bapak gimana Pak? Oke, kalau ini agak unik. Soalnya gini, mindset kita, apa yang namanya, mindset orang kerja itu masih berfokus pada money, bukan loyalitas. Ya, nah tugas owner harus membangun loyalitas tersebut, membuat bahwa si karyawan itu merasa punya kepemilikan terhadap perusahaan. Ya, berarti kalau biasanya aku terapin adalah, aku suka bilang begini, waktu briefing, setiap hari saya briefing itu jam 8 pagi. Saya bilang begini, kalau misalnya nggak ada teman-teman semua, saya ngomong ke karyawan saya begitu, kalau nggak ada teman-teman semua, bisnis saya nggak mungkin jalan. Justru saya terima kasih, justru ada teman-teman. Saya selalu bilang begitu. Jadi mereka merasa kayak dihargai, dihormatin, dan loyal. Dan rata-rata tim saya itu udah kerja sama saya itu di atas 10 tahun semua, Pak. Nggak ada yang ganti-ganti. Semuanya, gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa loyalitas terhadap perusahaan? Itu kan pertanyaannya, Pak Edi, Pak Anton ya. Nah, caranya gampang. Teman-teman, jangan pernah mikirin bahwa gua kerja cari duit. Tapi pikirin bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan untuk batu loncatan. Bukan untuk cari duit, tapi batu loncatan. Kali-kali dari saya kerja di perusahaan ini, saya bisa kerjasama dengan si bos atau atasan, dan saya bisa buka cabang. Gitu loh. Atau kali-kali dengan adanya perusahaan ini, saya punya banyak network, dan akhirnya saya bisa bikin bisnis sendiri. Dan bisa juga, mungkin, suatu hari, atasan yang sekarang bisa menjadi partner. Yes. Atau bisa jadi konsumen. Gitu loh. Nah, itu yang harus diterapin. Nah, kalau misalnya teman-teman mikirnya udah uang duluan, udah pasti salah, semua jalurnya salah. Pasti ada namanya resign lah, nggak betah lah, kurang cocok lah, gajinya kecil lah, gitu loh. Tapi kalau misalnya mindsetnya tepat, kerja untuk sebagai batu loncatan, untuk pelajari semua hal, minta naikin jabatan, kalau bisa minta turunin jabatan. Pak, saya belum pernah jadi OB, saya pengen jadi OB, cobain. Atau Pak, saya belum pernah jadi sekretaris, saya pengen jadi sekretaris, cobain semuanya. Ya, dari situ bos akan melihat atau atasan akan melihat, ini orang aneh ya. Tapi yang namanya atasan nggak mungkin nggak punya otak. Justru karena dia punya otak, makanya dia kasih posisi-posisi tertentu, gitu ya. Nah, dari situ teman-teman pasti, saya yakin 100% hidupnya akan berubah. Udah nggak, goalnya udah nggak cari duit lagi, tetapi udah ke depan pikirannya. Begitu Pak Anton yang bisa saya bagiin. Cocok banget. Ini saya nggak tahu ya Pak, apakah ini culture kita atau memang edukasi kita ya Pak? Culture atau edukasi? Edukasi. Oke. Saya pikir karena dari sekolah, Pak Anton, kita dari sekolah diajarin bahwa sekolah yang tinggi supaya dapat kerja. Berarti kalau nggak sekolah tinggi, kita nggak dapat kerja. Gitu. Nah, kalau udah kerja, kita ditekenin. Kerja itu yang benar, supaya apa? Naik jabatan. Berarti pemikiran adalah kerja untuk naik jabatan. Okay. Gitu. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gaji. Nah, kita diajarin bahwa kita harus kerja jabatan supaya gaji kita tinggi.
Nah, itu yang salah semua, Pak. Iya, oke. Pasca corona, kita ada perilaku yang berubah. eh, Mudah-mudahan jangan 90 hari di lockdown, cukup 60 hari saja. Ya. Aduh, Pak, kaki saya udah gatel, Pak. Udah gatel, Pak. Aduh, gimana gitu ya. Makanya saya sehari 8 kali. Sekarang pantatnya ini yang gatel gitu ya, duduk melulu gitu ya. Kita pasti berubah. Menurut Bapak, apa yang harus kita persiapkan? Ini mumpung kita ada di rumah, mau belajar, mau apa-apa gitu ya, mumpung ada di rumah. Ya. Oke, nah buat teman-teman yang mumpung tadi ada di rumah, sekarang waktunya teman-teman untuk membangun semua fondasi. Kemarin saya sharing ada di IGTV ya Pak ya, Bapak udah nonton juga ya Pak ya? Ya. Di IGTV, what next entrepreneur must to do? Atau gak usah entrepreneur, apa yang harus orang-orang siapkan setelah corona ini berakhir gitu ya. Nah, teman-teman harus siapin diri, skill, dan semua fondasi. Kalau misalnya pebisnis, fondasinya itu apa? Misalnya, bangun web, bangun blog, bangun persona branding, bangun branding bisnis. Ya, pelajari digital marketing. Digital marketing itu luas sekali, bukan cuma sebatas upload produk terus jualan, nggak begitu. Ada strategi-strateginya, ada namanya funneling, ada yang namanya analytic ads. Itu ada juga. Gimana caranya memakai Google Ads, Facebook Ads, banyak banget gitu ya. Jadi harus dipelajari. Kemudian harus persiapin produknya yang cocok setelah COVID ini apa. Jangan main haja bleh aja gitu. Haja bleh itu maksudnya, kayaknya setelah COVID ini bakal orang akan begini, dan itu kayak mengira-ngira. Jadi harus research. Nah, itu untuk yang entrepreneur. Sedangkan untuk teman-teman yang masih bekerja di bawah naungan perusahaan, ada baiknya sekarang ini tingkatin skill. Skill digital itu kedepannya akan semakin dicari, ya, semakin dicari teman-teman. Dan skill digital itu bukan lagi kita bicara tentang lokal, tapi digital itu udah internasional. Itu makanya teman-teman yang masih di rumah invest deh, 100.000, 200.000, sejuta nggak apa-apa. Ya nanti gue makan apa? Aduh nggak usah mikirin, setelah COVID punya skill juga dapat makan kok, gitu loh, ya. Setuju. Tapi saya melihat teman-teman saya di industri travel ini parah dalam arti kata mindset. Mereka di satu sisi mengeluh, aduh kita punya bisnis tidak dilindungi oleh pemerintah, online travel jualannya bukan untung rugi tapi bakar-bakar duit gitu ya, sehingga kita babak belur mati gitu ya. Kita punya komisi dari airline cuma 3%, online travel jualnya 10%, dari mana 7%-nya kita nggak sanggup gitu ya. Di satu sisi seperti begitu, tapi di sisi yang lain, travel agent itu tidak online. Sekarang begitu kena PSBB, bingung Pak, harus kerja di rumah. Dia bilang, Pak kita nggak bisa kerja di rumah, kenapa? Server kita adanya di kantor. Matilah Pak, zaman segini, zaman sekarang server masih di kantor Pak. Mungkin Bapak ketawa kan, enggak, don't believe gitu kan ya, karena mereka berpikirnya adalah secure di kantor. Ada lagi yang komputernya itu untuk masuk kepada server di lock. Jadi hanya komputer tertentu yang hanya bisa ada di kantor gitu kan. Nah yang kayak begitu kan nggak bisa maju kan Pak. Bapak melihat apa? Saya melihatnya di sisi travel industry. Bapak melihat apakah ini juga cross the board sama dengan industri yang lain? Sama semua Pak. Alasannya cuma gampang kok. Alasannya adalah mereka nggak mau keluar dari zona nyaman, itu aja. Alasannya nggak mau keluar dari zona nyaman, terus kalau misalnya keluar pun nggak mau belajar lagi. Makanya sering banget istilahnya tuh gaptek. Ya gaptek itu untuk malas belajar aja, malas belajar lagi gitu loh. Malas keluarin duit lagi untuk hire orang, pindahin server offline yang tadi dijadiin online, atau pindahin server di kantor ya udah berbasis cloud gitu loh. Nah itu yang bikin malas. Kenapa harus keluarin duit? Kalau misalnya nggak keluarin duit pasti Pak. Saya 5 tahun yang lalu menginginkan pemikiran bahwa saya pengen kerja di rumah. Nah, karena seperti itu, lalu mulai saya explore mengenai yang namanya cloud, bagaimana
kerja di rumah itu secara sistem dan lain sebagainya, accounting pun semua di rumah, telepon dan lain sebagainya, pakai WA kita masih bisa, dulu pakai Line karena adminnya bisa banyak. Sekarang itu pakai, karena populernya WA kita cuma bisa dua orang juga mesti di scan gitu kan Pak, nggak bisa kalau di beda tempat. Yang saya sayangkan, teman-teman travel agent begitu disuruh PSBB nggak bisa Pak, nggak bisa, sampai airport ditutup baru nggak ada bisa jual gitu ya. Terus saya tanya tiap hari ke kantor ngapain? Oh enggak, kita ngidupin server. Bingung kan Pak? Iya, ngidupin server gitu kan ya. Oke, nah saya melihat yang kalau seperti kayak begini, industrinya bisa jadi dinosaurus kan Pak, bisa lewat kan? Betul. Saya melihat, saya banyak bicara dengan orang-orang digital marketing, makanya saya simpan Bapak adalah sales ini belakangan gitu ya. Banyak yang dari sisi marketing adalah ceritanya adalah merubah mindset. Dan saya bilang tadi dengan Pak Denny, saya bilang, Pak Denny, kenapa mindset yang harus dirubah dulu? Kita lagi cerita mengenai marketing, strategi marketing. Pak Denny bilang, kita punya masalah dengan mindset. Dari sisi sales, menurut Bapak bagaimana? Apakah juga mindset yang menjadi blok? Ya, salah satu strategi dari Sun Tzu, tahu Sun Tzu Pak ya? Ilmu perang Sun Tzu. Ya. Nah, salah satu quote-nya adalah begini, kalau kita pengen mengalahkan musuh, dan supaya musuh itu kalah, kita harus percaya dengan diri kita sendiri kalau kita bisa mengalahkan musuh tersebut. Nah, yang berarti adalah, kalau kita pengen maju, kita harus tahu nih, batas kemampuan diri kita sampai mana, ubah pola pikirnya supaya kita bisa maju. Kalau enggak, maka akan stuck di situ-situ aja. Begitu juga dengan closing. Kalau misalnya kita hadapin konsumen dan kita tahu batas kemampuan diri kita percaya diri kita bisa closingin, pasti closing. Tapi kalau misalnya kita belum apa-apa udah ngelihat, kayaknya konsumennya nggak mungkin nih bisa closing, tidak akan mungkin bisa closing. Sama halnya dengan online, Pak. Pada saat kita didatengin konsumen, ada yang ngechat, ting-ting, ngechat kan. Nah, kalau kita mikirnya, aduh closing nggak ya? Udah pasti nggak mungkin closing. Tetapi kalau misalnya kita ubah mindset kita, ini orang pasti closing nih, walaupun dengan chatting. Dan akan terjadi closing. Begitu Pak. Jadi semuanya harus diawali dengan mindset, tetapi harus dipenuhi juga dengan strategi dan skill. Dua, skill dan strategi itu penting banget. Ya, di luar dan mindset. Ya, mindset itu bisa diubah pelan-pelan. Tetapi yang paling penting skill dan strategi harus ada. Oke, menarik ini Pak. Sambil teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan ya Pak Andika ya. Saya menggarisbawahi bahwa handling objection itu harus pakai personal touch. Ini terus terang ilmu baru nih Pak. Ilmu baru. Biasanya handling objection itu bukan pakai personal touch. Lebih kepada adalah company apa ya kita sebutnya SOP-nya company. Kalau bahasa gampangnya saya ada template dari company. Iya, template-nya company begini ya handlingnya begini gitu kan. Karena kalau kita bicara menjadi personal, ada 10 staff bisa beda gayanya. Bisa beda gayanya. Tapi saya setuju. Saya suka dengan fe ini nih. Fe, saya bacanya fe. Karena kalau melihat di mana-mana fe POE itu fe gitu, pikiran saya fe, tapi saya akan ingat terus ini. Ini luar biasa. Saya mulai belajar lagi beberapa tahun yang lalu, bukan berapa tahun lalu, mungkin hampir 20 tahun yang lalu, saya ketemu satu temen, dia bilang, customer is not a king anymore. Customer is a baby. Is a baby, Pak. Saya bilang, is a baby, iya. Dia mau apa, kita layani, titik, itu aja. Nah, Bapak mengatakan sekarang adalah satu level. Teman. On the same level, on the same ground. Nah, ini very, very heavy
sangat menitik beratkan adalah ke personalnya tadi. Apakah salah kalau saya mengatakan V ini tidak cocok untuk yang punya kepribadian lemah? Saya mah tukang disuruh-suruh aja, bos bilang suruh kiri, bos bilang masuk jam 4 pagi, jam 4 pagi. Bos bilang jangan pulang, saya nggak pulang. Nah, orang kayak begini mungkin nggak cocok gitu, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena justru tipe-tipe orang yang kita bilangnya apa ya, tergantung sih, taat ya, nurut sama bos. Itu justru pribadinya adalah pribadi yang bagus, berarti dia punya potensi. Cuman dia nggak tahu gimana caranya untuk menggali potensi tersebut. Nah, itu tugasnya pimpinan tuh yang harus menggalinya. Justru saya senang banget sama orang yang kalau misalnya kita bilang A, oh ya, karena Pak Andika bilang A, saya A deh, atau B, ya udah ikut B deh. Karena dia punya potensi dan rata-rata sukses Pak orang-orang seperti itu. Oh, berarti kalau di dalam Salesforce seperti begini, walaupun individual boleh mengedepankan personalnya, tetapi memang template dari perusahaannya juga harus jelas gitu ya. Ini apa, sehingga tidak keluar daripada jalur. Very interesting. Ini buat saya ilmu baru lagi, di mana personal approach, relationship gitu ya, ini menjadi salah satu yang pokok di dalam penjualan, dan juga handling objection adalah handling complaint. Ini nggak bagus, itu nggak bagus gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita menghandling itu, menjadikan orang yang nggak mau beli menjadi beli, orang yang nggak mau beli pun punya rasa senang dengan kita, dan membangun relationship sehingga pada waktunya mindsetnya ketemu, saya mau sama Pak Andika aja dah, sama nanya sama Pak Andika aja gitu kan ya. Itu saya secara tidak langsung sebenarnya bertahun-tahun membangun semacam seperti itu. Saya belum pernah membangun seperti itu segembira sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah bicara, Bapak bisa bayangin 3 minggu, 18 hari, 60 lebih Pak orang yang saya ajak ngobrol seperti begini. Dan mungkin mereka yang dengerin, teman-teman saya udah pada lupa Pak, saya ngomong sama siapa, ceritanya apa, segala macamnya gitu ya. Tapi tiap hari kan saya ngomong, Anton Teddy TX Travel, Anton Teddy TX Travel. Yang dia ingat pada akhirnya adalah Anton Teddy TX Travel gitu ya. Dan itu secara tidak langsung sebenarnya personal brand gitu ya. Saya nggak tahu Pak. Ini karena waktu kita juga, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ya, kita mungkin kurang lebih ada sekitar 25 menit lagi. Ada hal yang saya takutkan pada waktu setelah kita selesai pandemik ini, yaitu perasaan kita, culture, personal approach kita menjadi berkurang, karena yang banyak melayani online itu nanti chatbot, terus mesin gitu ya, artificial intellectual gitu ya. Apakah itu akan berpengaruh dari personality daripada manusianya, Pak? Iya, sangat mempengaruhi Pak. Makanya dari hal simple dulu dilatih. Dari saat ini tuh dilatih untuk chatnya lebih kepada friendly chat. Friendly chat itu seperti ini. Saya pernah handle kasus orang dapat traffic atau dapat WhatsApp itu 20 WhatsApp sehari. Tetapi dia cuma bisa closingin 1. Setiap hari 20 cuma bisa closing 1. Nah, kemudian saya minta, coba tolong screenshotin yang kamu kirim ke konsumen. Dan wajar kalau tidak terjadi closing. Kenapa? Karena yang dikirimin tidak sesuai dengan apa yang harusnya dijawab. Maka balik lagi ke template tersebut. Dia udah bangun template. Alasannya adalah nggak mungkin dong saya harus settingin satu persatu. Ya mungkin aja. Kenapa enggak? Gitu. Ya, contoh gampangnya begini. Kalaupun mau dibuat template yang berbeda-beda. Kalau konsumen nanya produk A, ya udah jawabnya produk A aja. Dia nggak nanya harga kan, jadi jangan kasih tahu harga gitu. Apa fungsinya produk A? Ya udah sebatas fungsi produk A.
Kecuali ditanya harganya berapa, baru kita kasih tahu harga. Nah, kesalahan yang orang tersebut adalah produk A fungsinya ini, harganya sekian. Kita juga punya paket lain, produk B, gini-gini. Panjang, Pak. Padahal konsumen tersebut cuma nanya apa fungsi dari produk A. Nah, itu yang sering banget, ya mungkin teman-teman juga nonton, sering banget dilakukan. Jangan seperti itu. Kita bangun yang namanya engagement. Karena setelah COVID ini, engagement itu paling kuat. Engagement itu paling kuat. Makanya waktu chatting pun, engagementnya dibangun. Gitu. Kalau misalnya bukan Pak Anton tadi yang minta, saya nggak mungkin live, Pak. Kenapa? Karena saya udah tahu dengan Pak Anton gitu loh. Kita udah bangun engagement, kita udah ketemu, saya udah tahu, oh Pak Anton orangnya begini gitu loh. Sama, konsumen harus bisa mengetahui kita, dan kita harus bisa tahu pemikiran konsumen. Makanya kemarin saya sempat IG live, cuma nggak saya record. Itu ada namanya customer base funnel. Itu Pak, customer base funnel itu adalah sebelum konsumen itu tanya, dia cuma ngomong selamat siang, ya, saya mau nanya produk A, kita udah tahu arahnya kemana dan kita giring sampai closing. Itu namanya customer base funnel. Nah, sebelum customer base funnel terjadi, kita harus tahu namanya customer centric journey. Ya, yaitu apa? Perjalanan dari konsumen dan menitik beratkan terhadap konsumen. Jadi konsumen ada yang utama. Kita nggak ada apa-apanya dibanding konsumen. Dalam arti apa? Dalam arti begini. Konsumen didahulukan. Oh, dia mau nanya begini, oke. Dia mau nanya, oke. Kayak tadi baby Pak sebutannya. Kalau kita handle baby kan ya udah nggak apa-apa, kita mengalah. Ya, tapi kita tahu, kita udah nangkep, oh dia pemikirannya begini konsumen tersebut. Nah, pada saat dia udah mulai nawar, negosiasi, barulah di situ kita berperan sebagai seorang orang tua, sebagai bapak kita berperan. Nggak bisa, harganya tetap segini, kita harus closingin di situ. Karena kita udah tahu nih pemikirannya kemana, terus kita giring, terus kita arahin. Seperti itu, Pak. Nah, makanya good banget kalau misalnya teman-teman nih yang sekarang lagi di pandemi sekarang, membangun skill itu, lebih dekat lagi, say hi ke konsumen yang udah lama nggak chatting. Say hi aja, kalau misalnya di marketplace ada apa namanya, fasilitas broadcast, pakai broadcast aja, cuman say hi. Saya pernah kirim email ke 300.000 email, Pak, database-nya saya cuma tulis begini, hai apa kabar? Habis itu udah saya nggak sanggup baca balasannya Pak. Karena banyak banget yang baik coach, apa kabar coach, gitu. Udah saya nggak sanggup baca. Tapi mereka seneng dan akhirnya stay. Kenapa? Karena merasa dihargai. Balik lagi, konsumen itu butuh dihargai. Itu aja kok, bukan dijual belikan. Begitu Pak, kode saya. Pak, kita Ya. memasuki yang namanya pandemik nih Pak. Lalu pasca pandemik itu saya melihat perilaku kan kelihatannya akan berubah. Yang namanya online itu orang akan dipaksa. Travel agent sekarang itu yang paling terasa Pak, karena saya tahu persis dunianya seperti apa. Dan mereka itu banyak yang terpaksa untuk pindah. Karena tadi, kalau nggak online, selesai. Tapi yang Bapak kita bicarakan ini tetap masih personal, gitu ya, masih personal. Pertanyaan saya adalah, ada anggapan bahwa perusahaan itu dengan mengotomatisasikan, mereka bisa mengurangi karyawannya. Apakah itu masih tetap bisa? PSO masih bisa Pak. Di AWK Academy sendiri, kalau misalnya, masih ada nggak ada. Di internship saya, itu ada namanya Ratnabot. Ratnabot itu, internship.com ya, kalau misalnya teman-teman kunjungi, ada namanya Ratna. Di situ ada kayak chattingan. Itu bot. Dan sifatnya saya susun sedemikian rupa lebih ke personal. Jadi tetap bisa kok. Personal itu bukan tentang sistem, tetapi tentang kita. Makanya saya anjurin teman-teman yang akun sosial media yang di privacy, hati-hati. Privacy kalau misalnya biasa orang bilang, ya wajar lah biar kita-kita aja yang tahu. Itu nggak wajar buat pribadi. Buat pribadi kita nggak wajar. Kalau kita menutup diri, akan susah sekali untuk melakukan PHO.
dikit-dikit takut nanti konsumen pasti ada apa namanya, ada wrong mindsetnya atau pasti ada something di dalam dirinya yang harus dibenerin gitu. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang akunnya di privacy, Pak. Bayangin ya, akunnya privacy dan hidupnya juga privacy sama. Jadi begitu dia jualan, yang terjadi apa? Begitu dia hadapin konsumen, dia udah punya negative thinking terhadap konsumen tersebut. Jangan-jangan konsumen ini nanti begini-begini, jangan-jangan padahal nggak ada sama sekali. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya dampingin waktu itu. Kebetulan dia klienku waktu coaching ya. Jadi saya dampingin, coba kamu closingin. Dan akhirnya saya tungguin dia untuk buka akun privasinya seharian, Pak. Bayangin, seharian di Starbucks saya untuk paksa dia buka akunnya. Begitu dia buka akunnya, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, closingnya lebih nyantai, ngadepin orang lebih santai. Kenapa? Karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu penting banget. Makanya PHO ini berhubungan dengan personal, selalu personal. Personal kita bagus, outcome-nya akan bagus. Out-nya akan bagus. Tetapi personal kita yang ditutup-tutupin akan susah sekali untuk orang tahu. Kita juga akan susah sekali tahu konsumen itu maunya apa. Nggak ada koneksinya. Gitu. Makanya saya selalu ke teman-teman yang lain ya, misalnya ke Denny, kemana itu selalu open. Apa yang dibutuhkan dari aku, silakan gitu. Gitu Pak. Makanya PHO ini nggak semua orang bisa jalanin, tetapi semua orang bisa lakukan kalau dia mau. Oke. Ada dua peran, Pak. Ada dua peran. PHO itu tentang personal handling objection secara closing, tetapi PHO itu juga untuk merubah dirinya. Keren. Pak, kita kurang lebih mungkin sekitar 5-7 menit lagi. Ya. Kira-kira yang mungkin Bapak, wejangan apa sih nih Pak buat kita-kita nih? Banyak follower saya ini adalah gaptek, Pak. Orang-orang jadul gitu ya. Orang-orang yang berpikir adalah bahwa namanya online itu adalah sebatas bukan buat kita, buat orang lain gitu kan ya. Ini yang saya selalu berusaha merubah gitu ya, tapi nggak gampang. Monggo Pak, silakan Pak, kasih wejangan supaya kita otaknya berubah. Kalau buat saya begini, kalau buat saya bisnis itu saya harus kasih fondasi dulu Pak. Buat saya bisnis itu ada seperti anak. Kalau misalnya kita pengen anak kita maju, kita harus maju duluan. Baru kita bisa bikin anak kita maju. Ya, ini buat pebisnis ya. Dan kalau misalnya buat karyawan, perusahaan itu adalah teman. Tega nggak kalau misalnya teman kita atau sahabat kita jatuh dan kita nggak tolong? Nggak mungkin, pasti nggak tega. Mau nggak mau kitanya harus kuat dulu supaya kita bisa nolong perusahaan tersebut atau teman kita. Nah, sama. Kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau pengen maju usahanya, mau nggak mau Bapak, Ibu harus maju juga dirinya. Supaya bisa nolong perusahaan tersebut. Ingat, perusahaan itu bukan sistem. Perusahaan itu filosofinya buat saya adalah anak. Harus digedein, harus dibesarin, sekolahin, dan lain-lain. Ada biaya-biayanya. Ya. Oleh karena itu, wejangan deh saya, wejangan, gak enak banget. Wejangan deh saya adalah tingkatin skill saat ini. Gaptek itu cuma alasan. Gaptek itu adalah alasan Bapak Ibu karena males belajar lagi, tanda kutip. Ada kata laginya. Ya. Karena kalau kita berhenti belajar, udah selesai, finish hidup kita. Kita nggak bisa di zona nyaman terus-terusan. Maka saya bilang saya bersyukur banget ini, kita dihadapi dengan COVID. Akhirnya zona nyaman kita ke-trigger, keluar. Mencari cara gimana how to survive. Right? How to survive, dan akhirnya kita ketemu. Oh, harus go online. Semua orang ke online, 250% meningkat penjualan online. Dari cuma 20%, bayangin langsung 250. Kebayang nggak tuh? Kebayang nggak? Indonesia 250%. Padahal COVID-nya, kalau misalnya dibanding dengan negara lain ya, Indonesia cuma 1.000 infeksi dan 750 yang sampai sekarang yang sembuh. Berarti nggak ada apa-apanya. Indonesia itu gede loh. Semua, 1.000 itu semua Indonesia. Masih kecil sebenarnya. Tapi dampaknya perubahan trigger zona nyamannya itu yang berdampak buat teman-teman. Makanya saran saya sekarang latih. Belajar dengan siapapun. Mentor siapapun pelajari, telan. Mau dia bagus, buruk, yang namanya ilmu setiap orang beda-beda. Telan aja semuanya. Telan dan diaplikasikan, bukan di judgment. Ya, kebiasaan kita itu adalah menjudge. Ya, kita dari kecil diajar untuk judgment.
Ya, jadi dipelajari semuanya. Jangan dijudge, tapi diambil dipakai di sisi-sisi tertentu. Dipakai. Dari Pak Anton misalnya bagian travel. Oh, sisi apa nih bisa dipakai? Diambil dari saya misalnya. Oh, dari sisi apa nih? Diambil dipakai. Diaplikasikan. Bukan judge. Ah, coach yang ini jelek nih. Ah, yang ini bagus. Jangan begitu. Semuanya bagus. Itu Pak, wejangan dari saya. Top. TOP BGT Pak. Keren. Saya suka approach yang Bapak berikan itu di PHO. Personal. Saya termasuk orang yang memang percaya dengan personal. Jadi cuma personal pun is not enough kalau kita nggak bisa membuat orang lainnya efek ya Pak ya. Karena hanya orang yang kuat, yang kita bisa kuat, baru kita bisa membantu orang lain. Kalau personal kita mau, walaupun kalah jualan dan lain sebagainya, never give up, dan as a team tetap tidak bisa tergantikan kalaupun mau di online kan, tetapi kita harus belajar ilmu-ilmu baru menuju ke online gitu ya. Waduh, saya Yang paling penting it's okay. Yang paling penting it's okay, apapun itu. Pak, kalau yang itu di travel itu udah bisa Pak. Ada delay, it's okay, don't worry. Yang jadi problemnya adalah begitu orang minta refund, oh, it's not my problem, it's airline problem. Aduh, saya bilang nggak bisa. Orang itu beli ke kita, is become our problem, gitu kan ya Pak ya? Bener. Oke Pak, terima kasih ini udah timernya. Terima kasih Pak Andika, teman-teman terima kasih.